Mbak Ika melihat Ibu A gitu dari kejauhan tuh udah lihat nih ada Ibu A. Wah, Mbak Ika seneng banget gitu, kok ada Ibu A sih gitu kan. Akhirnya dia ketemu gitu. Dia lihat dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya. Nah, kalau saya udah nongol sore hari ini pasti tahu dong, saya pasti mau cerita, ada sesuatu yang mau ceritakan sama kalian. Tapi seperti biasa, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo segera di subscribe, karena ceritanya akan baru-baru terus setiap hari. Rugi loh kalau nggak subscribe. Oke, langsung aja ya kawan-kawan, kita ke ceritanya. Cerita kali ini datang dari Mbak Ika. Mbak Ika ini salah satu teman saya. Beliau ini seorang perawat kawan-kawan, perawat di sebuah rumah sakit. Begitu. Nah, kejadian ini pun sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu, sebelum corona ya kawan-kawan, karena udah lama banget. Waktu Mbak Ika merantau ke kota A, gitu kawan-kawan. Beliau mau menceritakan dan berbagi cerita kepada kita. Jadi kita lanjut aja ya ke ceritanya. Ceritanya judulnya Pasienku. Kenapa ya judulnya Pasienku? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mbak Ika. Mbak Ika mempunyai pasien, sebut saja Ibu A. Ibu A ini menderita penyakit udah tua, dan beliau juga udah parah lah ya, udah parah banget penyakitnya waktu dibawa ke rumah sakit itu. Tapi beliau itu mulai berangsur membaik begitu Mbak Ika merawatnya, gitu kan kawan-kawan. Beliau ini udah agak lama di rumah sakit tuh ya, seminggu lebih lah ya. Mbak Ika itu mulai akrab lah dengan Ibu A gitu kan, selalu yang menyuapi, selalu bercanda ngobrol. Nah, Ibu A ini sebenarnya agak kesepian karena anak-anaknya ini jarang sekali menjenguk dia, karena anak-anaknya ini tergolong sukses gitu kata Mbak Ika, pengusaha-pengusaha besar lah istilahnya, yang sukses lah di bidangnya masing-masing gitu. Nah, Mbak Ika ini sangat-sangat ya senang aja gitu, karena Mbak Ika pun ke kota itu kan merantau, jadi jauh dari orang tua. Dia tuh senang aja gitu dekat dengan Ibu A ini. Tapi kawan-kawan, seminggu lebih berlangsung tuh dia dekat dengan Ibu A, Mbak Ika harus kembali ke kampung halamannya karena kakaknya Mbak Ika itu ingin menikah. Jadi Mbak Ika itu harus mengajukan cuti nih kawan-kawannya, cuti dan disetujui oleh pihak rumah sakit. Kemudian Mbak Ika itu ya cuti lah ya kawan-kawan untuk pergi ke pernikahan kakaknya selama seminggu. Nah, selama seminggu itu Mbak Ika meminta tolong kepada suster lain, sebut saja suster B, untuk membantu menjaga Ibu A gitu. Nah, suster B ini pun dengan bahagia juga gitu mau menjaga Ibu A ini gitu kan. Akhirnya beliau ini pun setuju untuk dijaga sama suster B. Bahagia lah ya, Mbak Ika pun pulang ke kampung halamannya menghadiri pernikahan kakaknya. Seminggu berlalu, akhirnya Mbak Ika itu baliklah ya, bekerja lagi nih kawan-kawan ya. Bekerja ke rumah sakit lagi nih kawan-kawan ya. Pas sampai di rumah sakit, Mbak Ika itu langsung menuju kamar Ibu A. Ternyata kamarnya udah rapi kawan-kawan. Seperti sudah tidak ada orang yang tinggal di situ. Istilahnya mungkin saja Ibu A itu sudah pulang gitu kan. Akhirnya si Mbak Ika ini menghubungi suster B, karena waktu itu suster B itu off, libur, karena gantian dengan suster-suster lain. Pas Mbak Ika cuti mungkin kan dia menggantikan Mbak Ika, jadi pas Mbak Ika masuk mungkin selanjutnya dia kali yang libur gitu kan. Nah, akhirnya Mbak Ika ini, suster B libur. Dia bertanya lah kawan-kawan sama temannya yang lain, ini keberadaan Ibu A gitu, Ibu A kemana? Nah, temannya cuma jawab, Ibu A sudah dijemput oleh anak-anaknya untuk pulang. Wah, Mbak Ika senang banget dengar hal itu kan kawan-kawan kan. Alhamdulillah gitu, Ibu A itu sudah pulang ke rumahnya gitu kan,
Dengan istilahnya dengan seperti itu membuat Mbak Ika tuh lega gitu loh. Akhirnya Mbak Ika yang saat itu mendapatkan tugas sampai dengan pagi gitu kan. Dia masuknya itu siang jam 2 katanya, pulangnya pagi waktu itu kawan-kawan, dapat shiftnya. Mbak Ika pun akhirnya melanjutkanlah pekerjaannya. Nah, jam 11 malam Mbak Ika itu mau menuju toilet kawan-kawan ceritanya nih. Nah, pas di lorong menuju toilet, Mbak Ika melihat Ibu A gitu, dari kejauhan tuh udah lihat nih ada Ibu A. Wah, Mbak Ika seneng banget gitu, kok ada Ibu A sih gitu kan. Akhirnya dia ketemu gitu. Dia lihat jauh, dia lari-lari Mbak Ika tuh dari kejauhan, dia lihat Mbak Ika, "Hah, ibu gitu." Dia langsung lari kan mau nyamperin Ibu A. Begitu deket, hilang kawan-kawan. Tidak ada siapapun di lorong itu, kosong. Mbak Ika tuh terbengong-bengong. Lah, tadi saya lihat Ibu A. Ih, kemana sih si ibu katanya. Karena Mbak Ika ini rasa sayangnya tuh sangat-sangat ya sama Ibu A. Dia tuh akhirnya terus saja gitu, apakah Ibu A ke kamar mandi? Dia masuk kamar mandi, nggak ada, kosong Ibu A itu. Ya ampun, kata ibu, nggak ada, kata, padahal saya tadi lihat ibu. Apa terus Mbak Ika tuh dalam hatinya berkata gini loh kan, apakah dia tuh ngerasa kangen gitu sama Ibu A, karena kan sudah terbiasa ya setiap hari tuh selama seminggu dia selalu ngobrol bercanda gitu, mungkin dia ngerasa kangen apa gimana gitu kan sama Ibu A ini gitu kan. Akhirnya Mbak Ika ini merasa aduh kehilangan lah itu Bu A, walaupun dia juga senang karena Bu A itu sudah istilahnya sudah dijemput keluarganya, istilahnya sudah sehat kembali. Nah, Mbak Ika bersyukur sebenarnya, cuman dia ada rasa kehilangan aja, biasa ngobrol kan dia juga jauh dari orang tuanya, merantau. Nah, Mbak Ika meneruskan nih, dia bersih-bersih, terus dia keluarkan tuh dari pas lorong itu, dia keluar. Nah, dia menuju ke kantin saat itu kawan-kawan. Ah, udah deh kata dia, gue beli kopi aja, kayaknya ngelindur nih karena saking kangennya sama si Ibu Ah, kata dia. Menujulah dia kantin. Pas di kantin tuh dia melihat sosok Ibu A kembali kawan-kawan, tapi dari belakang nih. Tapi namanya Mbak Ika yang mengurus beliau ya, mengelap badannya gitu, dan bang pun dia bisa tahu kalau itu Ibu A gitu. Mbak Ika kembali, ibu panggil-panggil gitu, ibu. Pas udah deket kembali hilang kawan-kawan. Ibu A yang dia maksud tuh hilang saja begitu saja. Mbak Ika kembali sedih, ya Allah, kata kenapa sih gitu, ibu kenapa ya, kok sampai saya tuh sampai terbayang-bayang terus, ada apa gitu loh. Dia ketakutan sendiri, tapi dia merasa ada yang janggal gitu loh, karena 2 kali dia melihat sosok Ibu A, tapi ternyata pas dia deketin itu tidak ada gitu. Tuh dia tuh terbayang-bayang tuh kenapa gitu, ada tanda tanya kan. Sudahlah, akhirnya jam 5-an tuh dia sholat subuh tuh kawan-kawan. Habis sholat subuh pagi, mulai sarapan, dia Suster B mulai masuk nih. Dia lihat Suster B dari jauh kan. Datanglah Suster B. Nah, si Ika ini, Suster Ika tuh akhirnya mendekati Suster B. Kenapa kak gitu? Kenapa, mau ngasih oleh-oleh, katanya si B. Enggak, mau nanya apa, kata si B. Soal pasien aku, Bu Ika. Udah pulang ya, udah dijemput ya sama keluarganya. Alhamdulillah ya B, kata kamu bisa ngurus dia sampai sembuh, katanya katanya si Mbak Ika ini. Akhirnya B itu cuma terdiam, terus dia ngomong, Mbak Ika mohon maaf, katanya, dia memang dijemput keluarganya tapi dalam keadaan meninggal kawan-kawan, meninggal gitu ya kawan-kawan. Jadi beliau ini istilahnya mendapatkan serangan yang kemudian menyebabkan beliau ini meninggal pada saat itu gitu loh. Aduh, Mbak Ika tuh yang langsung shock gitu, karena dia ngerasa itu malam itu dia tuh 2 kali melihat Ibu A di rumah sakit itu. Entah itu maksudnya apa, tapi Mbak Ika itu sangat kehilangan lah istilahnya ya, bener-bener gitu. Akhirnya Mbak Ika itu karena saking sayang banget gitu sama Ibu A, Mbak Ika ini menghubungi pihak keluarganya untuk mau gitu ke kuburannya Ibu A gitu. Akhirnya keluarganya pun mengizinkan, memberitahu kepada Mbak Ika di mana kuburan Ibu A. Nah, Mbak Ika pun datang ke sana kawan-kawan. Begitu ceritanya. Jadi Mbak Ika ini melihat sosok Ibu A yang selama ini dia
urus gitu loh. Sebenarnya ceritanya agak sedih ya kawan-kawan ya, seperti ibu dan anak ya. Ya begitulah kawan-kawan, tapi agak merinding-merinding juga ya kawan-kawan ya ceritanya. Oke kawan-kawan, itu aja ya cerita dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak untuk Mbak Ika sudah mau berbagi cerita kepada saya. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, belum like dan belum share, juga belum komen, ditunggu ya. Oke, terima kasih banyak ya kawan-kawan sudah mau dengerin cerita saya. Terima kasih banyak. Udah dulu ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.